Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Buyu di channel Bunda Yulia. Apa kabar Bunda semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan semoga Allah berikan kelimpahan rezeki serta keberkahan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah video terakhir Buyu waktu di kampung halaman. Ini adalah pas waktu lagi ngabedahkeun, artinya lagi ngambil ikan di kolam ya, kalau istilah Sunda itu ngabedahkeun. Oke Bun, simak baik-baik untuk videonya. Kali ini Buyu akan membahas mengenai hal-hal yang bikin kita sering belanja, akhirnya budget kita menjadi boros. Baik Bunda semuanya, Buyu ucapkan terima kasih untuk yang selalu hadir di setiap konten Buyu. Mudah-mudahan kita tetap dan terus bersilaturahmi. Dan bagi yang baru menemukan channel Buyu dan baru klik video ini, ahlan wa sahlan, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi partner yang baik. Amin ya rabbal alamin. Berbelanja kebutuhan sehari-hari adalah hal yang wajar kita lakukan setiap bulannya. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika kita berbelanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak sesuai dengan budget yang sudah kita pos-poskan masing-masing. Nah, sekarang kebetulan di akhir bulan Agustus, saatnya kita menerima gajian di bulan September. Ayo mari kita budgeting sama-sama, kita pos-poskan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan kita masing-masing ya. Jangan sampai over budget atau overload. Ketika kita sudah memposkan masing-masing anggaran sesuai dengan kebutuhannya, jangan sampai di tengah-tengah bulan kita tergoda dengan berbagai hal yang membuat kita pengen berbelanja. Nah, Buyu di sini mau membahas atau sharing mengenai hal apa yang membuat kita sering belanja yang akhirnya tidak sesuai dengan anggaran yang sudah kita poskan sebelumnya. Dan akhirnya anggaran kita menjadi berantakan ya Bun. Oke Bunda semuanya, hal yang membuat kita sering belanja yang akhirnya menjadi boros dan akhirnya budgeting kita menjadi berantakan biasanya adalah ada beberapa poin, dan ini adalah versi Buyu ya. Mungkin di antara teman-teman semuanya bisa sharing untuk yang lebih detailnya ya di kolom komentar ya, yang membuat kita sering belanja boros. Yang pertama adalah bosan di rumah biasanya. Nah, kebetulan di masa pandemi ini yang adanya daring anak-anak di rumah, kemudian WFH, kemudian selama PPKM kemarin yang membuat kita kegiatannya di rumah aja. Jadi kegiatannya terhambat ya, tidak atau jarang keluar rumah. Tentunya akan merasa bosen sebagai ibu rumah tangga, tentunya dengan kegiatannya sehari-hari di rumah, dengan pekerjaannya itu-itu aja, pastinya akan bosan. Nah, biasanya kalau sudah bosan tersebut, banyak hal yang emak-emak atau bunda-bunda lakukan, dan itu merupakan suatu keisengan biasanya ya, yaitu buka handphone, scrolling, belanja-belanja online. Contohnya, mohon maaf Buyu sebutkan Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada, yang membuat kita sering tergoda. Apalagi di tanggal-tanggal cantik atau akhir bulan seperti ini, banyak sekali promo-promo yang mereka suguhkan untuk kita. Nah, kemudian solusinya seperti apa Buyu biar kita tidak tergoda dan iseng-iseng scrolling belanja-belanja online? Ya, alihkan aja hobi kita atau keisengan kita ke hal-hal yang lebih produktif lagi. Contohnya adalah memasak buat anak-anak atau cemilan anak-anak biar tidak jajan di luar. Nah, kemudian poin yang kedua biasanya adalah emosi. Ini berkaitan dengan poin yang pertama Bun. Emosi, akibat dari emosi biasanya stres sebagai ibu rumah tangga dengan berjibun kerjaan di rumah yang itu-itu saja. Ketambah anak-anak sekarang di masa pandemi ini kan banyak daring di rumah, membuat kita semakin jenuh dengan pekerjaan. Anak-anak susah diatur, beda halnya dengan tatap muka di sekolah, anak-anak bisa nurut sama bu guru atau bapak gurunya ya. Nah, kalau di rumah sama kita udah keluar-keluar aja, anak-anak lihai aja, lale gitu ya, disuruh zoom cepat tepat waktu susah. Nah, gitu juga nggak sih Bun? Bunda semua pasti sudah merasakan ya, yang mempunyai anak yang sekarang udah sekolah. Nah gitu, jadi melampiaskannya biasanya ke makanan. Nah, akibat dari stres melampiaskan ke makanan, nah scrolling lah, GoFood, GrabFood dan lain sebagainya yang membuat
pos yang tadinya tidak ada anggaran untuk GoFood menjadi dicomot atau diambil dari pos yang sudah ada. Nah, tapi jangan sampai pelampiasan stresnya itu ke anak. Hati-hati ya Bun, biasanya kita suka menyesal di akhir. Jangan sampai kita melampiaskan kemarahan kita ke anak-anak kita. Ambillah wudhu cepat-cepat supaya kita meredam hawa dan nafsu amarah kita. Kemudian setelah ambil wudhu, kita beristighfar karena ini adalah amanah, ini adalah segala macam ujian dari Allah supaya kita bisa lulus menjadi ibu rumah tangga. Nah, lanjut poin yang ketiga adalah biasanya adalah iseng cek belanja online. Nah, sekarang apalagi di akhir bulan ya, keisengan kita itu semakin diperkuat dengan banyaknya promo yang mereka sajikan. Nah, selain belanja online yang sudah Bu Yo sebutkan tadi di awal, biasanya kalau ibu-ibu rumah tangga setelah melepas lelah dari kerjaan rutinitasnya, yaitu dengan iseng lihat-lihat Instagram, YouTube, tetapi yang berhubungan dengan contohnya dekorasi rumah estetik gitu ya. Waduh, pengen deh seperti dia, pengen deh punya alat-alat seperti ini. Akhirnya kita cek lagi tuh belanja online lagi segala macam, padahal itu belum ada budgetnya. Nah, jadi solusinya apa? Coba deh kalau misalkan belum ada budget khusus untuk pos seperti ini, adalah hapus segala jenis belanja-belanja online. Atau solusinya itu beralihlah tontonan kita, jangan sampai tontonan yang tidak menjadi tuntunan kita, yaitu beralihlah ke tontonan yang lebih bermanfaat lagi, yang lebih memotivasi diri kita sendiri sebagai ibu rumah tangga. Contohnya yang memotivasi diri untuk hidup minimalis, hidup sederhana, mengenai budgeting dan lain sebagainya, sehingga kita mempunyai ilmu yang lebih untuk bisa meniru hal-hal yang sederhana seperti itu. Jangan sampai kita berboros-boros dengan melihat hal-hal yang tidak diinginkan sama kita. Dan poin selanjutnya biasanya adalah kesalahan kita dalam berteman. Jadi biasanya suka ada gengsi-gengsi ya Bun dengan teman-teman kita, apalagi teman-teman yang membuat kita semakin boros dengan budget kita. Jangan sampai kita memilih atau berteman dengan orang-orang yang biasanya boros. Pilihlah teman-teman yang bisa membawa kita keberkahan, yang bisa membawa kita sifat hemat, membawa kita memotivasi diri kita untuk menabung dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu biasanya kecanduan shopping. Nah, kalau kecanduan shopping itu hal yang sudah tidak wajar lagi, jadi harus diterapi. Jangan sampai kita sampai kecanduan shopping ya Bun. Dan kemudian adanya mindset bahwa aku berhak berbelanja dong. Nah ya, karena mungkin ibu-ibu tahu ya bahwa hak kita sebagai seorang istri adalah dari suami, adalah nafkah dari sang suami untuk diri kita sendiri selain dari kebutuhan keluarga. Nah, di sini kita harus mengalahkan ego diri kita sendiri, bahwa yang namanya ego untuk kita coba kita curahkan untuk keluarga kita bersama. Jangan sampai kita bolehlah berbelanja sekali-sekali untuk skincare, untuk baju dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai bahwa skincare masih ada kita belanja lagi, baju masih baru dibeli kemarin sudah beli lagi. Nah, seperti itu. Solusinya adalah kalahkan ego kita, karena kita sekarang hidup untuk keluarga, hidup bersama keluarga. Jadi apapun harus bersama-sama, utamakan atau dahulukan adalah kebutuhan keluarga. Baik Bunda semuanya, mungkin itu adalah sharing dari Bu Yo kali ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi diri, khususnya diri Bu Yo sendiri, dan semoga bermanfaat. Baik Bunda semuanya, sebelum tutup video ini, Bu Yo ingatkan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, sebagai dukungan kalian untuk channel Bu Yo supaya tetap dan terus berkembang lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.